Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 25 yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Demikian bunyinya: Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mencoba mentransfer hukum-hukum moral yang ada dalam kehidupan Yunani Romawi pada saat itu, yang mereka berada di Kolose, di Efesus, di Makedonia, bahkan sampai kepada Laodikia, adalah orang-orang Yunani yang telah menjadi Kristen tetapi berada dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Maka hukum-hukum moral itu diambil oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dipenuhi oleh orang-orang Yunani yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Ada satu surat yang sama seperti surat Kolose ini, yang isinya hampir persis sama, yang dikirimkan kepada jemaat Laodikia, tetapi surat tersebut hilang sehingga tidak tercantum di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini. Dan tentang surat itu boleh kita baca pada Kolose 4 ayat 16, bahwa ada surat yang sama yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sekaligus kepada jemaat Laodikia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita baca dari pasal yang ketiga ini, secara khusus di ayat 18 sampai ayat 25, ada sebuah pertalian hubungan keluarga yang harus dipatuhi oleh orang-orang Kristen pada masa itu dan berlaku sampai saat ini. Dan peraturan-peraturan moral, peraturan-peraturan kewajiban di dalam keluarga itu dimulai dari ayat 18 terhadap istri, kemudian ayat 19 bagaimana suami terhadap istrinya, kemudian ayat 20 bagaimana anak-anak terhadap orang tuanya, dan ayat 21 bagaimana orang tua terhadap anak-anaknya. Lalu pada masa itu, karena di kehidupan orang-orang Yunani Romawi masih berlaku sistem perhambaan, bahwa banyak orang, keluarga-keluarga yang masih memiliki hamba di tengah-tengah rumahnya. Dan juga sampai hari ini juga masih ada juga keluarga-keluarga yang memiliki hamba, atau lebih halusnya sekarang disebut sebagai asisten rumah tangga. Dan mereka juga diatur oleh hukum-hukum moral, kepatuhan, bagaimana seharusnya hamba terhadap tuannya dan bagaimana tuan seharusnya kepada hamba-hambanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan keadaan itulah kita hari ini diberikan pencerahan, diberikan pemahaman
ayat 22 sampai 25, bagaimana kedudukan hamba, bagaimana kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhan yang mempekerjakannya, yang memberinya tugas dan tanggung jawab. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita melihat di sana bahwa hukum moral yang berlaku pada kehidupan Yunani itu diambil oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat dengan satu catatan: dilakukan untuk Tuhan. Dan ini menjadi sebuah ciri khas bahwa seluruhnya adalah untuk Tuhan. Itu mencirikan kekristenan. Bahwa di tengah-tengah keluarga itu kepatuhan hamba kepada tuannya yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sejujur ikhlas, dan dengan segala hati dan pikiran, tujuannya adalah untuk Tuhan. Meskipun sebenarnya dalam prakteknya bahwa kepatuhan hamba itu adalah kepada majikannya, kepada tuannya, tapi di atas segalanya itu harus ada sebuah pemahaman bahwa kepatuhannya itu, ketaatannya itu, kejujurannya itu, kesetiaannya itu adalah dia lakukan untuk Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita semua adalah hamba. Hamba di tempat di mana kita bekerja, hamba terhadap orang yang membawahi kita, hamba terhadap pemimpin kita, hamba terhadap orang-orang yang memberikan kita hidup, dan hamba bagi Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kondisi ini, posisi sebagai hamba ini berlaku untuk semua posisi, semua keadaan. Barangkali hari ini Anda adalah tuan dalam bidang tertentu. Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi pemilik usaha, Anda menjadi penguasa di situ. Tetapi meskipun Anda menjadi pemimpin di satu sisi, di sisi yang lain Anda adalah hamba. Oleh karena itu, nats ini, penerapan daripada firman Tuhan ini mengena kepada semua orang. Karena semua orang adalah hamba di tempat di mana dia berada. Seorang tuan mungkin menjadi tuan di satu tempat, tapi di bidang lain, di posisi yang lain, dia mungkin menjadi hamba, menjadi pelayan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita hari ini, ketaatan yang dia minta itu adalah ketaatan di dalam segala hal. Ketika kita diberikan sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, di sana ada kemampuan, di sana ada keharusan untuk melakukannya dengan ikhlas, tulus hati, penuh dengan tanggung jawab. Bukan cuma untuk menyenangkan hati daripada pemimpin atau atasan kita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, kehidupan ini memang seperti itu. Sering sekali orang melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati pimpinannya, atasannya, supaya dia mendapat pujian, supaya dia punya peluang dalam formasi, supaya dia selalu tetap dipertahankan di situ, atau mungkin dia akan mendapatkan penghasilan atau tambahan. Oleh karena itu, Rasul Paulus melihat bahwa perilaku-perilaku seperti ini satu saat akan merusak sistem yang ada, dan mungkin akan merugikan kepada tuan yang memberikan dia pekerjaan. Oleh karena itu, juga hasil pekerjaannya juga mungkin tidak maksimal. Karena apa? Karena dia melakukannya hanya untuk menyenangkan hati tuannya.
Dia hanya mau bekerja dengan baik ketika tuannya melihatnya, dan ketika tuannya pergi dan tidak melihat dia bekerja semaunya saja. Dan Rasul Paulus ingin kehidupan seperti ini berjalan secara terus-menerus di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Diinginkan sebuah kehidupan yang benar-benar jujur dan ikhlas sebagai hamba. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dunia ini kita melayani manusia. Kita berada pada sebuah komunitas di mana kita melakukan semuanya adalah untuk hubungan manusia dengan manusia. Tetapi seringkali kita lebih fokus kepada hubungan manusiawi itu sehingga kita melupakan bahwa ada Tuhan yang punya otoritas menilai pekerjaan kita. Oleh karena itu, nats ini ingin menekankan kepada kita bahwa semua ketaatan kita, keseriusan kita, kejujuran kita, kesetiaan kita sebagai hamba tidak semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, tetapi lebih utama menyenangkan hati Tuhan yang memilih, menetapkan, dan memberi kita kesempatan menjadi hamba. Dan semua itu dilakukan oleh rasa takut akan Tuhan. Takut yang bukan seperti perasaan bagaimana kita melihat sesuatu yang mengerikan. Takut bukan karena kita ingin berhadapan dengan teroris yang mengancam kehidupan kita, tapi takut akan Tuhan adalah taat, setia kepada perintahnya, kepada penugasannya, dan itulah yang Rasul Paulus tanamkan di tengah-tengah jemaat Kolose. Dan itu pula lah yang diturunkan sampai hari ini kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia ini sepanjang zaman. Oleh karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Adalah hal yang lumrah bahwa setiap orang melakukan sesuatu adalah berorientasi kepada hasil. Adalah hal yang lumrah apabila orang melakukan sesuatu dia menerima upah atas apa yang dia lakukan. Dan pemikiran ini, kelumrahan ini sering menjadi merusak tatanan pelayanan karena orang lebih menitik beratkan pekerjaannya pada orientasi upah. Sehingga banyak orang meninggalkan pekerjaannya karena dia merasa bahwa pekerjaannya tidak diberikan bayaran sesuai dengan upah yang dia terima. Atau upah yang dia terima tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan dan dia berikan dalam pekerjaannya. Melakukan ini tentu bukan sesuatu yang ansih begitu gampang, karena harus ada tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam sanubari kita, dalam jiwa kita, bahwa ada Tuhan yang menjadi pemerintah utama, yang mempunyai otoritas mutlak terhadap apa yang kita lakukan. Sering sekali orang kecewa, sering sekali orang mundur dari kegiatannya karena dia merasa upah yang dia terima dia tidak sebanding dengan tenaga, ilmu, pemikiran, waktu yang telah dia berikan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu,
Kamu tahu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan kepada kita, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Barangkali manusia tidak membayar upah, atau manusia tidak membalas segala jerih payah kita sebanding dengan apa yang kita harapkan dan yang kita kerjakan. Rasul Paulus mengajarkan kita ingat, upahmu tidak di dunia ini. Dan sepanjang di dunia ini juga kesetiaanmu, ketaatanmu juga mendapat perhitungan daripada Tuhan yang mengangkatmu, yang menyuruhmu, yang memerintahkanmu menjadi hamba-hamba yang setia. Dan upah yang lebih besar itu adalah kelak ketika kita sudah sampai kepada kerajaan Allah. Upah yang tidak dapat dihitung dengan berapa materi pun, upah yang tidak bisa dikalkulasikan jumlahnya, tetapi secara nyata, meskipun di dunia ini kita bekerja dengan taat dan setia, kita harus melihat bahwa upah kita juga telah dibayarkan, telah dibalaskan oleh Tuhan dengan berkat-berkat, kesehatan, panjang umur, rezeki, damai sejahtera, keselamatan, terhindar daripada penyakit dan mara bahaya, dan anak-anak saudara diberkati. Itu adalah upah dari apa yang saudara lakukan. Upah yang diperhitungkan oleh Rasul Paulus yang berasal dari Tuhan tidak dalam berbentuk materi, tetapi ansih adalah dalam hitungan berkat-berkat yang mengalir terhadap saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kepatuhan, ketaatan, kesetiaan itu, melakukan hukum-hukum moral sebagai hamba terhadap tuannya, ada nilai-nilai yang dihitung dan diukur oleh Tuhan dari kita semua. Nilai-nilai yang diperhitungkan, nilai-nilai yang diharapkan, nilai-nilai yang ditetapkan harus kita patuhi, yaitu kesungguhan, kejujuran, keadilan, kesetiaan, kesungguh-sungguhan dalam melayani dan berdiri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Pelayanan gereja kita adalah melayani manusia, melayani jiwa-jiwa, menghantarkan mereka untuk menjadi jemaat yang setia. Tetapi ketika hamba tidak memberikan teladan yang dapat dilihat oleh jemaat, maka hamba-hamba justru menjerumuskan jemaatnya kepada jurang-jurang yang dalam. Oleh karena itu, sebagai hamba kita menjadi teladan bagi hamba-hamba yang lain. Dan bagi orang yang kita layani, kita menjadi teladan bagi mereka yang kita layani, sehingga mereka menghormati, menghargai, bahkan mendoakan saudara sebagai hamba yang setia dan taat. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sebesar apapun Anda pintar untuk mencari kambing hitam, sebesar apapun pintarnya kita untuk menyembunyikan kesalahan kita, sebesar apapun kita mencoba membela diri untuk membenarkan diri kita, lalu mencari solusi, jawaban yang mungkin bisa diterima secara logika oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat semuanya. Yang sering sekali membuat kita lupa menjadi teladan dalam pelayanan kita sebagai seorang hamba adalah kita tidak menyadari bahwa Tuhan melihat itu. Kita tidak mau menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pekerjaan kita itu dilihat, dipandang, dan diperhatikan oleh Tuhan. Kita lebih sibuk mencari simpati dari orang-orang yang kita layani. Kita lebih fokus mencari pujian-pujian dari orang-orang yang kita layani. Bahkan kita lebih fokus menunggu
balasan-balasan dari orang yang kita layani. Dan bagi Tuhan itu adalah sebuah kesalahan. Orang-orang yang melakukan tugas pelayanannya sebagai hamba untuk mencari kehormatan, untuk mencari posisi, untuk dipuji-puji, untuk menerima imbalan, Tuhan melihat itu dan Tuhan menetapkan itu sebuah kesalahan. Kejujuran, kesetiaan, ketaatan, dan kesungguh-sungguhan melakukan pekerjaan sebagai hamba, Tuhan akan berikan upah yang setimpal ketika kita masih hidup di dunia ini dan ketika kala kita sudah sampai ke hadapan Bapa di surga. Dan Tuhan tidak berpihak. Ukuran dari kesetiaanmu dalam pelayanan itu bukan diukur dari berapa banyak yang kau terima. Ukuran dari pelayanan itu bukan diukur daripada kuantitas orang yang kau layani. Tetapi Allah melihatnya dari hatimu dan pikiranmu. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan dalam proses pelayanan, dalam lapangan-lapangan pelayanan, ketika gereja kita justru mencari tempat-tempat terhormat, ketika hamba-hamba yang telah dipilih dan diteguhkan menjadi hamba justru bukan mencari jiwa-jiwa yang hilang, tapi kita hanya terpanggil memberitakan Injil kepada orang yang sudah berkumpul. Kita tidak pernah merasa terpanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang berserakan seperti tulang-tulang yang ada di kota Rose dan Magog yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel. Berapa banyakkah di antara kita melihat pelayanan ini, lapangan pelayanan ini adalah pekerjaan? Berapa banyak di antara kita yang melihat bahwa lapangan pelayanan ini sebagai hamba-hamba yang telah dipilih, ditetapkan, bahwa ini adalah lapangan kewajiban, bahwa ini adalah lapangan perjuangan, bahwa ini adalah tempat di mana kita mengaplikasikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang tunduk kepada Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan. Itu yang